Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kisah jalanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah horor mengenai hantu tok-tok di Madiun. Cerita ini dari postingan MWV Mistik di Twitter. Dan inilah kisahnya. Cerita ini diangkat dari kisah nyata narasumber yang tak mau disebutkan namanya, berusia di atas 17 tahun, dan mampu mempertanggungjawabkan kebenaran cerita. Cerita ini terjadi di desa gue, di bilangan Madiun. Ada sosok yang melegenda banget di sini. Kabar mengenai kehadirannya sudah dikenal banyak warga sekitar. Mereka menyebutnya hantu orang tok-tok. Mungkin namanya aneh dan tidak menyeramkan, tapi jujur, teror dari sosok ini sangat mencekam. Kemunculannya dia terkenal di desa tempat gue tinggal dan desa-desa sebelah. Awalnya, gue sendiri gak percaya sama sekali tentang urban legend ini. Gue anggap ini remeh dan isapan jempol belaka. Tapi berhubung nyokap sendiri yang cerita dan mengalaminya langsung, ya mau gak mau akhirnya gue mesti percaya. Jauh sebelum kejadian terjadi di rumah gue sendiri, warga desa udah denger omongan dari orang-orang desa sebelah tentang desas-desus kehadiran hantu tok-tok. Kabar ini menyebar dari bapak-bapak waktu ngumpul di warung kopi atau ibu-ibu yang ngegosip di pasar. Kebetulan di desa ini hampir semua rumah punya bali-bali dari bambu di teras, atau bisa dibilang pondok kecil gitulah, bisa buat duduk-duduk atau tiduran pas siang hari. Pokoknya kalau nyari di desa-desa yang dekat sawah pasti ketemu deh. Ada yang lebar bisa buat tiduran, ada yang bentuknya kayak bambu memanjang. Kehadiran hantu tok-tok ini sangat erat hubungannya dengan keberadaan bali-bali itu. Kenapa? Karena hantu tok-tok meneror satu rumah per malam dan terkhusus buat rumah yang di terasnya ada bali-bali bambunya. Dan waktu kehadiran hantu tok-tok ini seringnya sekitar jam 1 dini hari. Teror ini begitu terasa karena kemunculannya hantu ini merata. Mulai dari ujung desa sampai ketemu ke perbatasan desa lain. Gak pernah ada rumah yang didatengin 2 kali, tapi semua yang punya bali-bali bakal ngerasain kehadirannya. Menurut orang yang pernah melihat, hantu orang tok-tok memiliki sosok pria tua dengan baju compang-camping, dengan kupluk lusuh dan berwajah pucat pasi. Bajunya sobek-sobek, tapi tanpa darah. Ada teman ayah gue yang berasal dari desa sebelah mengaku melihat itu hantu. Mulai dari datang sampai ngilang, cuma 15 menit. Antara pukul 1 malam sampai pukul 1:15 dini hari. Dan apa yang ia lakukan selalu sama. Setiap kemunculannya, hantu tok-tok ini hanya duduk di bali-bali bambu. Wajahnya menghadap ke arah jalanan sambil memukul-mukul bali bambu, entah dengan apa. Yang jelas bunyinya tok, tok, tok. Ini juga yang jadi alasan kenapa disebut hantu tok-tok, karena suara yang timbul di setiap kehadirannya, suara tok-toknya kedengaran jelas. Ya,
Biasanya kalau udah bunyi gitu, pemilik rumah bakal buru-buru kunci pintu dan nggak lakuin apapun. Awalnya gue kepikiran, paling cuma orang tunawisma yang lagi nyari tempat istirahat. Make sense kan? Tapi semua itu terbukti salah. Kata teman ayah, setelah 15 menit, hantu orang tok-tok menghilang kayak asap. Benar-benar menghilang gitu aja, menghilang secara tiba-tiba. Bukan berdiri lalu berjalan, bukan, ngilang. Sementara itu, penggiliran rumah yang didatengin hantu ini terus berlangsung. Dan akhirnya seluruh rumah di desa sebelah sudah disinggahi hantu tadi. Sekarang giliran masuk si hantu tok-tok ini ke desa gue. Bener saja, akhirnya ada orang desa gue yang ngaku balik di depan rumahnya sudah didatengin sama itu hantu dan dipukul-pukul pas lewat tengah malam. Mendengar kabar hantu tok-tok udah masuk ke desa gue, semua orang bersiap-siap. Sebenarnya orang-orang desa gue berniat masukin tuh balik ke dalam rumah biar nggak kena giliran, tapi orang desa sebelah udah memperingatkan jangan sampai bali-bali bambu itu dipindah karena bahaya. Nggak tahu kenapa disebut bahaya. Sialnya, kebetulan di rumah gue juga ada bali-bali bambunya, dan awalnya bokap gue mau mindahin tuh bali-bali ke belakang rumah buat jaga-jaga, tapi nggak jadi. Sebulan setelah berita orang desa gue mulai kena, tibalah giliran rumah gue yang kena samper sama hantu itu. Waktu itu jam 12-an lewat, kata nyokap. Beliau masih sibuk bungkusin kue-kue orderan orang yang paginya mau diambil. Kebetulan nyokap punya usaha kue dan biasa ngerjainnya sampai tengah malam. Deket-deket jam 1 malam, nyokap dengar satu ketukan dari teras. Tok, dari arah luar. Tapi nyokap masih lanjut kerja dan selang beberapa menit kemudian bunyi lagi. Tok, 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 terus menerus. Nyokap gue cuma diem, bener-bener diem ngedengerin. Gak ngelanjutin kerjaan, tapi juga gak beranjak dari tempat duduknya. Nyokap tahu di luar sana ada sosok itu sedang muncul. Menurut beliau juga sekitar 10-15 menit bunyi itu secara konstan bunyi dari arah luar lalu berhenti. Tapi pengalaman yang dialami nyokap itu biasa saja. Puncak ceritanya ada yang lebih parah dari apa yang dialami nyokap. Untungnya ini bukan terjadi di rumah gue. Jadi dulu ada tetangga gue yang orang kaya raya namanya Mbak Tri, dan dia sama sekali nggak percaya dengan adanya sosok ini. Dialah korban teror terburuk dari sosok hantu tok-tok ini. Mbak Tri, dia belum punya anak dan ditinggal suaminya kerja di Jakarta. Di desa gue, Mbak Tri terkenal sebagai juragan beras. Mbak Tri tinggal di rumah bersama gadis muda yang jadi pembantunya. Cuma berdua aja. Rumahnya Mbak Tri aja di ujung desa yang sebelahan sama desa tetangga, dan ada bali bambu juga di halaman rumahnya yang dijadiin tempat menjemur padi yang hendak digiling. Secara lokasi rumah, dia akan jadi rumah terakhir yang dihampiri hantu tok-tok di desa gue. Waktu beredar kabar hantu tok-tok mulai memasuki desa, Mbak Tri benar-benar tutup telinga dan gak mau percaya akan kebenaran sosok ini. Waktu berlalu, satu persatu rumah udah didatengin sosok hantu tok-tok, dan sampailah akhirnya giliran hantu tok-tok datang ke rumahnya Mbak Tri. Malam itu, Mbak Tri dengar suara ketokan itu dengan telinganya sendiri, sama tok, 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 lewat tengah malam selama berapa menit. Pada momen itu, barulah dia percaya, dan seketika jadi yang paling panik karena ketakutan bahwa sosok itu memang benar ada.
Walaupun Mbak Tri tidak melihat sosok hantu itu, walaupun suara tok-tok khas kehadirannya, tapi Mbak Tri kayaknya benar-benar ketakutan sampai segitunya. Besoknya, mungkin karena panik, dia langsung menyuruh pembantunya ngebakar tubali di belakang rumah karena trauma. Dia khawatir sosok itu hadir lagi. Padahal tidak ada rumah yang didatangi 2 kali, dan warga juga sudah sempat bilang untuk nggak usah sampai begitu. Sayang, hasil perbuatan tergesa-gesa Mbak Tri cukup fatal. Kabar yang tersebar malamnya setelah Mbak Tri membakar bali-balinya, hantu orang tok-tok datang lagi ke rumahnya. Iya, untuk pertama kalinya satu rumah didatangi 2 kali sama hantu ini, tapi kali ini dengan cara yang berbeda. Saat sosok itu datang, dia nggak duduk lagi di balik. Hantu tok-tok pada malam itu duduk di ujung tempat tidur Mbak Tri sambil ngetok-ngetok pinggiran ranjang yang terbuat dari kayu. Tok, 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 dengan wajah pucatnya dan tatapan kosongnya. Hal itu membuat Mbak Tri sangat trauma. Mbak Tri langsung pindah, dan sejak itu rumahnya Mbak Tri ditinggal oleh penghuninya dan dibiarin kosong begitu aja. Kepindahan Mbak Tri mungkin pilihan yang tepat, karena kata orang-orang yang tinggal bersebelahan dengan rumah Mbak Tri, hantu tok-tok sampai beberapa lama terus-menerus berada di rumah Mbak Tri. Banyak warga yang dengar suara ketukan dari dalam rumah Mbak Tri yang udah kosong itu tiap jam 1 malam. Suara ketukan khas hantu tok-tok. Tok, tok, tok. Ya, gue rasa dia sudah menemukan rumah yang pas untuk tempat tinggal. Dan belakangan gue kepikiran, kenapa bali bambu itu dilarang dipindahin ke dalam rumah? Ya, hantu tok-tok bukan ngincer di mana rumahnya, tapi di mana balinya. Lo taruh di kamar, ya hantu tok-tok akan datang ke dalam kamar. Demikianlah kisah mistis mengenai sosok hantu tok-tok di Madiun. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.